Halo guys, di video kali ini saya Madania dan teman-teman saya yaitu Steffi, Rania, Tata, dan Nelly dari kelompok E7 akan menjelaskan tentang Citraland Utara. Stay tune ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan company profile dari PT Ciputra. PT Ciputra Development sendiri merupakan salah satu perusahaan properti terdepan dan sudah terverifikasi di Indonesia yang didirikan oleh Insinyur Ciputra pada tahun 1981. Dengan seiringnya perkembangan usaha, Ciputra Development melakukan penawaran umum perdana pada Bursa Efek Indonesia. Hingga saat ini, perusahaan telah mengembangkan sekitar 76 proyek, meliputi apartemen, pusat perbelanjaan, perumahan, perkantoran, hotel, hingga rumah sakit yang sudah tersebar di 33 kota besar di seluruh Indonesia. Selain itu, perusahaan terus menawarkan konsep-konsep unik dan modern dalam seluruh arsitektur bangunan yang dikembangkannya, di mana hal tersebut menjadi salah satu keunggulan sendiri bagi Ciputra Development. Dengan begitu, perusahaan telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Nah, nama perusahaan PT Ciputra Development, pemilik perusahaan Insinyur Ciputra, berdiri sejak tahun 1981, bidang usaha pengembangan real estate, industri properti, alamat di Office Park Citraland Utama. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel empathy map yang dimana terdiri dari 4 bagian. Di antaranya ada says, things and feel, ada hear, dan ada does. Jadi berdasarkan survei yang telah kami lakukan, untuk yang pertama says, mereka menginginkan kenyamanan. Yang kedua, mereka mengatakan bahwa harga area komersial di sana, harga sewanya cukup mahal. Lalu yang ketiga, lokasinya cukup jauh. Dan yang terakhir, lokasi atau wilayah komersial di area Citraland Utara Northwest belum siap untuk didatangi oleh masyarakat. Sedangkan yang things and feel itu terdiri dari 2 bagian, ada pains dan ada gains. Untuk yang pains, akses jalannya cukup sulit. Lalu yang kedua, keraguan konsumen untuk menyewa atau membeli ruko karena tempat yang masih sepi. Selain itu, ada gains. Gains terdiri dari 3. Yang pertama, kebutuhan konsumen terpenuhi. Yang kedua, konsumen merasa nyaman dan aman saat berada di ruko. Dan yang terakhir, meningkatkan aktivitas promosi di kawasan komersial Northwest agar pengunjung bertambah ramai. Untuk yang ketiga, ada hear. Di sini HEAR terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, lingkungan yang nyaman untuk digunakan olahraga maupun jalan-jalan karena kawasan cukup sepi. Dan yang kedua, beberapa tahun yang akan datang, kawasan tersebut akan ramai pengunjung karena memiliki suasana yang nyaman, keamanan yang terjamin, dan tempat yang indah. Lalu yang terakhir ada DAS. Jadi, di DAS ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, biaya sewa yang cukup tinggi, dan yang kedua, membutuhkan fasilitas yang lengkap agar konsumen tidak kesulitan mencari kebutuhan dan tidak banyak membuang waktu. Sekian. Dari segi permasalahan yang telah dijabarkan di empty map, maka kelompok kami memberikan solusi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan akses jalan alternatif bagi customer Northwest. Solusi tersebut sangat penting bagi customer untuk memberikan kemudahan dalam mengakses satu titik ke titik yang lain. Yang kedua, memberikan fasilitas umum dan SPBU di dekat Northwest karena mengingat fasilitas tersebut sangat jauh dari kawasan Northwest itu sendiri. Yang ketiga, memberikan promo atau potongan harga setiap pembelian atau penyewaan ruko karena mengingat masyarakat yang ada di sekitar Northwest adalah menengah ke bawah sehingga sangat sulit untuk membeli atau menyewa ruko tersebut. Dan yang terakhir mendaftarkan beberapa lokasi yang tidak terdaftar di Google Map untuk memudahkan customer dan para ojek online dapat mengakses kawasan Northwest itu sendiri. Tahapan ideasi terdapat 3 konsep. Pertama, area komersial, akses, lalu tata lokasi. Substitut, memodifikasi wilayah komersial dan tema yang modern, combine, mengkombinasikan tema Northwest dan area komersial lainnya,
Adapt, membangun kawasan dan akses jalan menyerupai gerakan milih, modify, magnifying, memodifikasi akses dan memperbaiki jalan agar mudah dilewati. Put in another use, akses lokasi yang dilewati dapat dimanfaatkan sebagai jalan umum. Eliminate, beberapa stasiun yang kurang menarik dapat dihilangkan, serta menggabungkan dua ruko menjadi satu agar terlihat lebih luas. Rearrange, menyusun ulang fasilitas dan hiasan yang ada agar terlihat lebih menarik. Selengkapnya bisa dibaca. Prototype. Yang pertama ada renovasi ruko. Kami mengusung tema European style dengan warna yang klasik dan bentuknya yang unik. Yang kedua ada street music, lalunan musik yang nyaman dan indah didengar oleh pengunjung namun tidak mengganggu penghuni rumah. Kami juga menyediakan fasilitas seperti kendaraan, mini train, dan electric bike. Terdapat rumah ibadah yang sejajar seperti masjid, gereja, dan rumah ibadah lainnya. Selanjutnya kami memiliki clubhouse di mana terdapat swimming pool, gym, tennis court, dan fasilitas lainnya. Lalu ada picnic spot di mana kami menyediakan paddle boat. Lalu ada rest area di dekat danau. Juga ada feeding swan dan lain-lain. Park layout, kami menghias taman dengan smart bench, juga lampu dan pepohonan yang rindang, ditambah water fountain untuk menghias taman. Selanjutnya ada mini theme park di mana kami membuat Ferris wheel dan juga lampion stand dan semua wahana lainnya. Dan mini theme park ini diletakkan jauh dari hunian agar tidak mengganggu penghuni rumah. Tujuan kami melakukan survei tersebut ialah untuk mengetahui apakah prototipe mengenai konsep area komersial tersebut dapat diterima dengan baik oleh responden yang nantinya menjadi calon konsumen di area komersial tersebut. Selain itu, hasil survei juga membantu kita untuk mendapatkan saran dan masukan dari responden mengenai fasilitas tambahan untuk membuat suasana area komersial tersebut menjadi lebih menyenangkan. Namun ada beberapa indikator permasalahan bagi masyarakat penghuni dan pengunjung yang muncul saat kita menciptakan desain tersebut, seperti memakan banyak biaya untuk membangun dan merenov bangunan yang ada pada kawasan Northwest. Penghuni rumah akan sedikit terganggu karena suara bising dari pembangunan dan renovasi area komersial tersebut. Metode pengumpulan data yang kami lakukan ialah dengan cara menyebarkan kuesioner online melalui media sosial kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya yang berpotensial menjadi pengunjung ruko area komersial Citraland Utara Northwest. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, rata-rata usia responden sekitar 21 tahun atau bisa dikatakan anak milenial yang merupakan seorang mahasiswa berdomisili Jawa Timur. Di antaranya Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, dan sekitarnya. Kami telah melakukan survei dengan memberikan 8 gambaran konsep, di antaranya area komersial bernuansa Eropa dengan warna yang klasik dan modern, street musik, fasilitas kendaraan seperti kereta mini, skuter listrik, sepeda listrik, dan lain-lain. Kemudian ada tempat ibadah, fasilitas publik seperti kolam renang, lapangan bola, tempat gym, dan lain-lain. Kemudian ada tempat piknik outdoor di area sekitar Danau Northwest, taman yang rindang, dan fasilitas pasar malam seperti komedi putar, taman lampion, dan lain-lain. Berdasarkan hasil survei 55 responden dan rata-rata responden setuju dan menyukai kedelapan konsep tersebut karena jarang mereka temui di area komersial manapun. Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan, rata-rata responden menyetujui dan menyukai kedelapan konsep yang telah kami ajukan. Karena konsep tersebut jarang ditemui di kawasan komersial dan mereka juga membutuhkan di kehidupan mereka. Kedelapan konsep tersebut telah kami sesuaikan dengan selera anak muda atau milenial dan bahkan orang dewasa, sehingga dari semua kalangan usia dan gender dapat menikmati suasana nyaman dan mendapatkan pengalaman yang sangat menarik saat berkunjung ke area Northwest atau Citraland Utara. Terima kasih.